Kita lanjut lagi yuk. Ternyata di Geminya juga ada kafetaria gini, jadi kalian bisa order makanan atau minuman yang kalian pengen. Akhirnya kita sampai juga, Kangka. Welcome to Istanbul, Asia. Ini namanya Üsküdar. Di sini banyak banget orang mancing. Mereka datang dari pagi sampai ketemu pagi lagi. Mau musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim-musim yang lain, yang namanya Üsküdar gak pernah sepi sama orang mancing. Nah, sekarang kita udah ada di Asia Side, dan yang pertama kali kita coba di Asia adalah kita mau naik angkot. Gimana sih angkot di Istanbul? Sebenarnya aku udah pernah sih naik angkot di Istanbul, itu baru sekali, jadi ini kedua kalinya. Dan kalau kita naik di angkot di Istanbul, itu kita nggak bisa pakai Istanbul Card kayak gini. Jadi kita bayar cash, tapi murah, cuman 2,5 lira doang. Buat perjalanan paling deket ya. Jadi kita juga nggak akan naik angkot yang lama-lama, karena nggak ada tujuan mau kemana. Jadi kita cuman, yang penting kita naik aja biar kalian juga bisa tahu gimana bentukan angkotnya. Dan yaudah, yuk kita langsung cobain angkot di Istanbul. Nih guys, jadi angkotnya tuh ada yang warna kuning, ada yang warna biru, dan namanya itu adalah Dolmuş. Yang biru kayak gini, yang bentuk biru, itu namanya juga Dolmuş juga ya. Jadi kita bakal naik ini, angkot ini. Abi and yakın. Kita nunggu dulu kembaliannya. Jadi gini suasana angkotnya. Bentuknya gede, hampir mirip kayak elf ya. Tapi angkot di sini ada yang berdiri penumpangnya. Nah, kalau ini aku juga nggak paham kenapa harus ada banyak besi di dalam angkot. Mungkin buat pegangan orang-orang yang berdiri kali ya. Jadi kalau misalnya naik angkot itu kita bayarnya harus cash, nggak bisa bayar pakai Istanbul Card kayak gini. Nah, kalau pakai Istanbul Card kayak gini, itu kita bisa pakai buat semua transport di Istanbul kecuali naik angkot. Termasuk transport buat wisata juga, itu kita bisa pakai Istanbul Card. Dan oh ya, Istanbul Card itu ada banyak banget jenisnya. Yang warnanya ungu kayak gini, ini tuh buat student card atau orange card. Jadi ini tuh lebih murah. Sekali tapnya itu 1,75 TL. Nah, tapi kalau buat turis atau buat yang orang-orang umum itu sekali tapnya itu 3,5 dan warnanya itu orange. Warna orange itu buat umum kayak gini. Nah, kalau warna ini ungu itu buat student card. Nah, kalau warna hijau atau apa gitu itu buat lansia. Jadi dari tadi tuh aku ngetap tuh pakai apa ya? Pakai ini, Kartu Sakti Istanbul Card. Di belakang udah ada warlock yang mau naik angkot juga bareng kita. Jalan angkotnya. Jadi angkotnya juga kita nggak nunggu penuh ya. Kita nggak nunggu penuh, kita langsung jalan. Nah, kalau keberadaan angkot di Istanbul ini emang banyak dipakai sama orang-orang yang mau pergi ke tempat yang jarang dilewatin sama Metrobus. Ibaratnya kalau Metrobus ini lewat di semua ruas jalan kecamatan, tapi kalau angkot dia masuk-masuk ke kelurahan. Bahkan angkot juga masuk loh ke komplek-komplek perumahan. Di dalam angkotnya juga udah dilengkapin sama list harga resmi dari pemerintahan setempat. Jadi kalian nggak usah khawatir ya bakal dipajak harga sama calo.
Di kaca depan dan sampingnya juga udah dilengkapi rute-rute perjalanannya. Jadi gampang banget kan buat naik angkot di Istanbul. Oke Kangka, jadi kita udah turun dari Dolmuşnya, kita udah turun dari angkot yang tadi, dan sekarang kita mau pulang ke Eropa, kita mau balik lagi. Sebenarnya aku mau cobain taksi, kita mau cobain taksi di Istanbul, tapi kupikir taksi itu kan ya bentuknya begitu kan, nggak ada bedanya. Dan ada isu-isu miring buat supir taksi di Istanbul tuh adalah supir-supir yang apa ya, yang agak rese gitu. Jadi kalau dia lihat dia banjir, dia lihat orang asing naik taksinya, dia bakal putar-putar itu kalau kita nggak mantau dari Google Map. Isunya sih seperti itu, tapi nggak tahu juga kebenarannya gimana. Tapi dulu sempet aku pernah naik taksi dan itu 10 tele, dia pakai agro terdekat. Jadi kalau udah buka pintu tuh bayarnya minimal 10 sampai 13 tele. 25.000 kalau dirupiahin. Jadi sama ya kurang lebih, kalau udah buka taksi jauh dekat udah harus bayar 25.000 alias 10-13an tele segituan lah. Jadi sekarang yang terakhir yang bakal nganterin kita buat balik ke Eropa adalah kita naik kereta bawah laut. Ikutin terus yuk, tinggal satu lagi transportasi. Nah, Kangka nih taksinya kuning begini. Kayak di mana ya? Kuning tuh di London atau di US ya? Ada taksi kuning gitu. Dan ini stasiun Marmaray alias kereta bawah laut. Kita nyebrang pakai Marmaray, nggak naik Gemi lagi. Oke, langsung aja yuk. Yeay, akhirnya kita naik Marmaray alias kereta bawah laut. Awalnya aku mikir kalau naik kereta bawah laut bakal kelihatan ikan-ikan gitu kali ya dari dalam kereta. Tapi ternyata kalian lihat sendiri deh ntar lagi. Social Survey. Tiket kereta Marmaray itu emang yang paling mahal daripada public transport yang lain. Tapi nanti setelah sampai di stasiun tujuan kita bisa refund. Asal nggak naik dari ujung ke ujung ya. Kalau naik dari ujung ke ujung minta refund, bangkrut ntar Marmaraynya. Oh iya, yang paling nggak enak kalau naik Marmaray, kita harus jalan jauh kalau mau ke peronnya. Peron kereta Marmaray dibangun jauh lebih ke dalam daripada peron metro. Karena emang jalur kereta Marmaray ini dibangun di bawah dasar laut. Kebetulan banget keretanya udah dateng. Yaudah deh, langsung masuk aja yuk. Jadi kita kan dari Üsküdar, kita akan pergi ke Yenikapı dan ini bawah laut. Oke. Nah, Kangka, sekarang kita udah sampai di Yenikapı dari Üsküdar. Jadi kereta api Marmaray itu tuh nggak cuma ngehubungin stasiun antar laut ini doang, tapi sebenarnya dia dari Halkalı sampai ke Gebze di pojokannya Asia sampai ke pojokannya Eropa. Jadi kayak gini, dia tuh jalurnya terpanjang dan kebetulan dia tuh ngelewatin Selat Bosporus ini. Jadi kenapa dia harus masuk nih ke bawah laut jalurnya. Dan tadi kita dari Üsküdar, sekarang kita udah ada di Yenikapı. Dan Yenikapı itu tuh stasiun interchange terbesar karena dia bisa transit ke banyak ini. Dari MRT 1, MRT 2 dan juga naik bis juga bisa. Dan sekarang kita mau refund ini dulu, karena kalau naik Marmaray itu kita bisa refund biayanya. Nih, dapat
dapat kembalian 1,70. Eits, belum kelar. Bentar lagi deh. Kita udah ada di Yenikapı nih, stasiun interchange terbesar yang ada di Istanbul. Stasiun ini dibangun di pinggir laut. Jadi, selain kalian bisa transit ke Metrobus ataupun metro, kalian juga bisa transit untuk naik Gemi dari sini. Selain itu, stasiun ini juga dekat sama pintu masuk tunel alias terowongan Eropa Asia. Nah oke, jadi aku udah turun ke stasiun MRT-nya, dan karena Yenikapı ini termasuk stasiun terakhir, MRT terakhir, jadi tinggal nunggu MRT-nya siap aja. Habis itu aku langsung jauh balik ke asrama, dan aku mau ngucapin nih makasih banget buat teman-teman yang udah ngikutin perjalanan vlog pertama ini dari awal tadi, mulai dari kita naik bis sampai akhirnya kita sampai di transportasi terakhir. Dan jangan lupa buat like, komen, dan subscribe buat channel baru ini biar lebih semangat lagi buat bikin konten-konten informatif lainnya. Jadi pokoknya itu aja. Ini aku ngucapin makasih dan thanks banget. Capek juga ternyata ya bikin vlog, pegel di tangan. Oke, subscribe ya, like juga dan komen kalian pengen tahu apa di sana. Jangan lupa, awas lu nggak subscribe, sumpah itu canda sayang.